Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan, saya Dr. Dina, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memeragakan pemeriksaan penghidu dan pengecapan sensorik. Tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat menjelaskan macam dan fungsi pemeriksaan penghidu dan pengecap sensorik untuk menegakkan diagnosis pasien. Mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan penghidu dan pengecap sensorik dan menerapkannya untuk kepentingan diagnosis dan penata laksanaannya. Pemeriksaan fungsi penghidu dan pengecap sensorik. 1. Pemeriksaan fungsi penghidu sensorik. 2. Pemeriksaan fungsi pengecap sensorik. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Dr. Dina yang bekerja di klinik ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Rita, Dok. Bu Rita, usianya berapa tahun Ibu? 23 tahun. 23 tahun. Sekarang bekerja sebagai apa Ibu? Saya wira swasta, Dok. Wira swasta. Untuk rumahnya ada di mana Ibu? Di Semarang. Di Semarang. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah, Dok. Sudah. Baik Ibu, sekarang ada keluhan apa? Insya Allah informasi yang Ibu berikan akan menjadi rahasia bagi kami. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi penghidu dan pengecapan sensorik. Nanti mungkin akan kurang nyaman karena ada beberapa pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia? Baik, Dok. Dokter akan melakukan cuci tangan sebelum pemeriksaan dan akan mempersiapkan alat. Persiapan alat: teh, kopi, vanili, cengkeh untuk pemeriksaan penciuman sensorik, kasa, larutan garam, larutan gula, larutan asam, larutan pahit, MSG, dan pipet untuk pemeriksaan pengecapan sensorik. Pemeriksaan organ penghidu sensorik. Dokter dan pasien duduk berhadapan. Fungsi penghidu dipersarafi oleh nervus olfactorius yang berfungsi sebagai saraf penghidu. Baik, Bu. Yang pertama, saya akan memeriksa fungsi penghidu. Nanti saya akan mengenalkan beberapa aroma dan saat pemeriksaan Ibu menebak aroma tersebut dengan mata tertutup. Sebelumnya, apakah Ibu pilek atau hidungnya tersumbat? Tidak, Dok. Baik, apakah sudah paham? Sudah, Dok. Sebelumnya, saya akan memeriksa bagian hidung Ibu terlebih dahulu. Pasien menutup mata. Bu, saya akan mengenalkan beberapa aroma ya. Ini cengkeh. Ini kopi. Ini vanili. Ini teh. Sudah jelas ya? Setelah dipastikan tidak ada sumbatan pada organ penghidu, maka yang diperiksa adalah sebelah kanan terlebih dahulu. Sebelah kiri ditutup. Saya mulai ya Bu. Ini apa Bu? Cengkeh, Dok. Baik. Kalau ini Bu? Kopi, Dok. Baik. Kalau ini Bu? Vanili, Dok. Oke. Ini yang terakhir Bu? Teh, Dok. Oke. Pemeriksaan dilakukan pada organ penghidu sebelahnya. Hasil pemeriksaan untuk organ penghidu. Normal disebut normosmia. Hilang sensasi penghidu total disebut anosmia. Penurunan sensasi penghidu disebut hiposmia. Peningkatan sensasi penghidu disebut hiperosmia. Pemeriksaan pengecap sensorik. Pengecap sensorik dipersarafi oleh nervus 7, 2/3 anterior lidah, nervus 9, nervus 10 yang mempersarafi 1/3 posterior lidah, nervus 7, 9, dan 10 meneruskan impuls ke batang otak lalu talamus ke ventral posteomedial nukleus dan masuk ke area primer menjadi persepsi rasa. Dan impuls itu juga diteruskan ke hipotalamus dan juga ke area limbik untuk sensasi kenyang atau lapar. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi pengecap.
Nanti saya akan memperkenalkan beberapa rasa. Saat pemeriksaan, silahkan menebak rasa tersebut dengan menutup mata. Baik Ibu, silahkan menjulurkan lidahnya. Saya akan membersihkan terlebih dahulu menggunakan kasa. Pemeriksa mengenalkan beberapa zat yang diuji untuk pemeriksaan dengan cara meneteskan zat pada perbatasan lidah antara sepertiga anterior dan sepertiga medial lidah. Menggunakan garam untuk rasa asin, gula untuk rasa manis, asam sitrat untuk rasa asam, larutan pahit, dan MSG. Silahkan menutup kedua matanya ya Bu. Selama pemeriksaan, lidahnya terjulur keluar ya Bu. Masih ya Bu? Ini apa Ibu? Asin Dok. Baik. Masih ya Bu? Kalau ini Bu? Manis Dok. Masih ya Bu? Kalau yang ini Bu? Asam Dok. Masih ya Bu? Yang ini Bu? Pahit Dok. Masih ya Bu? Terakhir ya Bu? Gurih Dok. Baik. Untuk hasil pemeriksaan organ perasa, untuk normal disebut normogesia. Hilang sensasi pengecapan total disebut augesia. Penurunan sensasi pengecap disebut hipoaugesia. Peningkatan sensasi pengecap disebut paragesia. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan organ penghidu dan pengecapan Ibu, hasilnya baik ya Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Dok. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.